But as the county executive spoke, the walls were coming down. And within 3 hours, the private security firm had failed to keep the peace. Bulan Juli tahun 1999 menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi industri musik dunia. Woodstock 99 dinobatkan sebagai festival musik paling ancur sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Festival musik yang awalnya menjanjikan nostalgia, penuh spirit kebebasan dan perdamaian, menjadi simulasi kiamat zombie di mana penjarahan, pelecehan seksual, dan anarkisme massa terjadi di satu tempat yang sama. Woodstock 99 bukan sekadar festival yang gagal. Ini adalah tragedi paling kacau di industri hiburan modern, di mana ambisi kapitalis, perencanaan yang buruk, dan kondisi lapangan yang brutal bertemu di waktu yang sama. Dan di video kali ini, kita bakal ulik kenapa festival yang awalnya menjanjikan kebebasan berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Dan tak perlu berlama-lama lagi, siapkan camilan minuman dan posisi rebahan, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Sebelum kita membahas kronologi tragedi Woodstock 99, agar lebih paham, kita mundur dulu ke akar sejarahnya, yakni Festival Woodstock 1969. Woodstock 69 bukan sekadar konser musik. Ini adalah simbol counterculture atau kontra budaya di Amerika Serikat. Pada masa itu, Amerika Serikat berada di tengah ketegangan Perang Vietnam dan gerakan hak sipil yang intens. Para pemuda-pemudi tahun 60-an yang sering disebut sebagai kaum hippies bersatu di bawah filosofi peace, love, and music sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma kemapanan yang dianggap kaku, kolot, dan opresif. Meskipun Woodstock 69 menghadapi tantangan logistik yang luar biasa dan hampir gagal, di mana terjadi kekurangan makanan yang masif dan cuaca buruk, konser tersebut tetap berlangsung damai karena adanya semangat komunal dan visi politik yang seragam di antara 400.000 penontonnya. Musik rock pada masa itu dipandang sebagai kekuatan artistik dan politik yang mampu menyatukan berbagai ras dan kelas sosial dalam satu aspirasi kebebasan. Nah, masuk ke tahun 1999, suasananya berubah total. Era ini dipenuhi dengan optimisme ekonomi, budaya konsumtif, dan nostalgia yang dikemas jadi produk. Kalau Woodstock 69 diagendakan sebagai pemberontakan kolektif yang politis, maka Woodstock 99 lebih cenderung ke pemberontakan individu dari pemuda-pemudi yang sedang mencari jati diri. Di atas kertas, Woodstock 99 dipasarkan sebagai penghormatan ke masa lalu. Tapi kenyataannya, ini lebih mirip bisnis nostalgia yang dibungkus romantisme palsu. Event Woodstock 99 diinisiasi oleh Michael Lang dan Jon Scher, yang menjadi biang kacaunya festival musik ini. Mereka berdua bisa dibilang kapitalis mentok yang sangat profit-oriented. Promotor ini berusaha mengkomersilkan nostalgia di mana mereka menjual pesan kedamaian dan kebebasan dalam festival ini, tapi di sisi lain, menerapkan kebijakan yang sangat memeras penonton secara finansial. Inilah pemantik awal kacaunya Woodstock 99. Pesan moralnya manis, tapi sistemnya serakah. Salah satu faktor utama yang membedakan kedua era festival ini adalah genre musik yang mendominasi. Kalau di tahun 69 didominasi oleh folk, blues, dan psychedelic rock macam Jimi Hendrix. Nah, di tahun 99 merupakan era kejayaannya nu metal yang lagi naik daun pada masa itu. Kayak Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine, di mana musik dan liriknya penuh dengan adrenalin, kemarahan, dan pemberontakan. Yang alhasil, semakin memantik kerusuhan dan mosh pit gila-gilaan para penonton di festival Woodstock tersebut. Salah satu kegagalan pertama dan fundamental dalam penyelenggaraan event Woodstock 99 adalah pemilihan lokasi. Pihak promotor memilih pangkalan udara Griffith di Rome, New York, sebuah bekas pangkalan udara militer yang sudah tidak beroperasi.
Alasan utama pemilihan lokasi ini adalah keamanannya. Promotor trauma dengan kejadian gate crashing atau penonton gelap yang tidak bayar tiket pada event Woodstock tahun 1994 yang diisi oleh Green Day pada waktu itu. Pangkalan udara ini dikelilingi oleh dinding setinggi 12 kaki atau sekitar 3,6 meter yang disebut Peace Wall, yang terbuat dari triplek dan baja ringan untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk tanpa tiket. Namun, pemilihan lokasi ini mengabaikan kenyamanan dan keselamatan penonton. Pangkalan militer ini didominasi oleh aspal dan beton yang sangat luas tanpa adanya satupun pohon yang bisa dijadikan tempat bernaung atau ngadem buat para penonton ini. Yang alhasil, selama festival, suhu udara mencapai angka 38 derajat Celcius. Tapi di atas landasan aspal, suhu yang dirasakan penonton diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius karena radiasi panas dari permukaan beton berasa masuk ke dalam oven. Tak hanya soal cuaca, masalah juga muncul karena kebijakan promotor yang melarang penonton membawa makanan dan minuman dari luar, yang membuat ratusan ribu manusia ini dipaksa bergantung penuh sama vendor di dalam area festival. Air mineral dijual mulai dari $4 dan di saat stok nipis, harganya melonjak sampai $12 bahkan lebih. Makanannya pun juga mahal. Dan semua itu terjadi di tengah panas yang ekstrim. Belum lagi soal tempat penginapan. Dikarenakan lokasi festival yang sangat jauh dari kota, ya namanya juga pangkalan militer ya kan, para penonton pun mendirikan tenda sebagai tempat beristirahat selama festival berlangsung. Ini bisa kalian lihat, ini udah macam tenda pengungsian bentukannya, Pak. If you're wandering around trying to find someone or something, good luck. And as far as getting sleep, if sleeping inside a tent proves too difficult, there are always other options for resting up. Sekarang kita ngomongin soal sanitasi alias toiletan. Dengan jumlah penonton yang jauh melebihi kapasitas yang direncanakan, 2.000 toilet portable yang disediakan panitia pun menjadi tidak dapat digunakan. Toilet-toilet tersebut meluap akibat kurangnya perawatan dan muatan yang berlebihan. Bayangin aja Pak, ratusan ribu orang buang air di toilet yang sama. Sudah pasti meledaklah itu pipa pembuangan ya kan? Akibatnya, limbah-limbah manusia ini pun mengalir ke area perkemahan dan jalur pejalan kaki. Ya bisa dibayangin lah aromanya. Sudah pasti semerbak ya kan? Tak cukup sampai di situ, air limbah ini juga merembes ke dalam tanah dan mencemari pasokan air gratis yang ada di fasilitas air publik di lokasi tersebut. Yang alhasil, para penonton pun terpaksa minum dan mandi dengan air yang udah dimix dengan bakteri E. coli. Sudahlah dilanda panas ekstrim, airnya pun kecampur limbah. Udah kayak camp konsentrasi gulag, Pak. And then at some point, I think somebody busted a pipe because they were so tired of waiting for the water. So then there was just like all this water just going all over the place near the campgrounds and even flowing into the camp area, which led to the mud. Alih-alih menggunakan jasa aparat kepolisian atau jasa security profesional, Michael Lang memutuskan untuk mempekerjakan tim keamanan swasta yang disebut sebagai Peace Patrol. Personel ini diisi pemuda berusia 18 hingga 20-an tahun yang hanya diberi pelatihan minimal dan dibayar sekitar $500 untuk acara festival tersebut. Yang mayoritas dari pihak keamanan ini diisi oleh akamsi-akamsi di situ juga. Identitas mereka pun hanya berupa kaos berwarna kuning bertuliskan Peace Patrol. Dan ketika acara berlangsung, mereka terbukti sama sekali tidak kompeten dan tidak berdaya menghadapi massa yang agresif. Bahkan banyak anggota keamanan ini yang justru ikut make narko bareng sama penonton. Mereka juga menjual kaos keamanan mereka kepada penonton agar penonton-penonton ini bisa masuk ke area VIP. Mereka juga meninggalkan pos mereka ketika ketegangan sudah mulai meningkat. Ketiadaan otoritas yang jelas di lapangan memberikan sinyal kepada para penonton kalau di tempat ini sudah tidak ada aturan yang secara langsung memicu perilaku destruktif dan tidak manusiawi. Pokoknya yang namanya moral udah tidak berlaku lagi di kondisi saat itu.
Hari Jumat tanggal 23 Juli adalah hari pertama festival. Suasana awalnya masih terasa positif, tapi udah mulai terlihat tanda-tanda masalah. Panas yang menyiksa, antrean air yang panjang, harga kebutuhan yang semakin tidak masuk akal, dan orang-orang mulai sadar kalau mereka tidak sedang datang ke festival musik, tapi ke arena survival. James Brown dan Jamiroquai tampil membuka rangkaian festival. Akan tetapi, cuaca panas tetap menjadi beban bagi penonton. Lalu di saat rapper DMX naik panggung, muncul momen yang menunjukkan betapa rapuhnya atmosfer festival pada masa itu. Penonton yang mayoritas kulit putih meneriakkan kata-kata rasis dari lirik lagunya DMX tanpa memahami konteksnya. Dan jelas, hal ini menambah ketegangan sosial di antara para penonton. Belum selesai di situ. Pelecehan terhadap perempuan mulai terlihat saat Sheryl Crow tampil di panggung. Ada penonton pria yang secara agresif meminta dia membuka pakaian bagian atasnya. Dan di titik ini, suasana festival sudah bergeser dari hiburan ke perilaku massa yang makin tidak waras. Hari pertama pun ditutup dengan penampilan Korn, yang menjadi klimaks kebrutalan di hari pertama. Tapi untungnya, tidak sampai terjadi kejadian anarkis. Meski begitu, beberapa musisi lain menilai energi yang tercipta saat Korn membawakan setlist mereka itu sudah mulai berbahaya. Sabtu tanggal 24 Juli adalah hari ketika situasi benar-benar mulai memburuk. Area festival sudah dipenuhi sampah, bau limbah manusia semakin menyengat, dan cuaca panas yang semakin memanggang para penonton ini. Hal ini pun membuat rasa frustasi dan kemarahan penonton semakin sulit untuk dikendalikan. Ditambah, penampilan Kid Rock, Limp Bizkit, The Offspring, Megadeth, dan Metallica pun menjadi rangkaian yang memperkuat energi agresif para penonton ini. Ibarat api disiram bensin ini, Pak. Tapi momen paling kacau terjadi saat Limp Bizkit membawakan lagu Break Stuff. Break Stuff loh Ci, ini intro lagunya aja udah memancing adrenalin. Dan lebih gilanya lagi, Fred Durst dengan bacotan ngasalnya menyuruh penonton untuk melampiaskan segala emosi dan amarah mereka. Dan alhasil, kerumunan ini pun menjawabnya dengan tindakan brutal. Panel kayu dari dinding pengaman dan menara FOH dirusak dan dijadiin papan surfing di tengah lautan manusia. Suasana konser pun berubah menjadi semakin liar, tidak terkendali, dan sangat-sangat berbahaya. Pada malam yang sama, ada laporan yang mengatakan telah terjadi pemerkosaan massal di mosh pit. Sementara pihak keamanan tidak mampu menembus kerumunan untuk menolong korban. Dan di area lain, sebuah mobil van masuk ke kerumunan penonton pada saat Fatboy Slim tampil. Dan di dalamnya ditemukan seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan bergilir. Udah kayak binatang, Pak. Betul-betul jadi tragedi kemanusiaan. Just in the past couple of hours, there were some tense moments during the Limp Bizkit concert on the East Stage. One of the audio booths, one of the audio areas was damaged by some fans who were shaking a fence around it. Minggu tanggal 25 Juli menjadi hari terakhir festival Woodstock 99. Pada titik ini, banyak anggota keamanan Peace Patrol yang udah kabur dan udah nggak guna lah intinya. Kelelahan fisik, kemarahan, dan frustasi para penonton pun sudah mencapai titik puncaknya. Akan tetapi, di momen ini, sebuah organisasi anti kekerasan senjata bernama PAX membagikan ribuan lilin kepada para penonton dengan niat mengadakan vigil untuk mengenang korban penembakan di SMA Columbine yang terjadi beberapa waktu sebelum Festival Woodstock 99 digelar. Ide yang mulia dan cerdas bukan? Ngasih lilin ke orang-orang yang udah terbakar emosi. Akibatnya apa? Penonton yang udah naik pitam ini pun justru memakai lilin tersebut untuk membakar tumpukan sampah, Pak. Api pun merambat ke menara FOH dan tenda vendor. Dan gilanya, kejadian ini terjadi saat RHCP tengah membawakan cover dari lagu Jimi Hendrix berjudul Fire. Pokoknya menyala lah Woodstock di malam itu. Dan inilah momen paling klimaks sekaligus pukulan terakhir di event Woodstock 99. Sepanjang event berlangsung,
ada rumor yang mengatakan kalau bakal ada guest star rahasia yang akan tampil di hari terakhir dan menjadi penutup rangkaian acara. Tentu penonton pun berspekulasi kalau ada bintang besar yang bakal hadir. Kayak Rolling Stone, Prince, atau Axl Rose mungkin ya kan. Atau band legend yang bakal reuni. Akan tetapi, tamu spesial yang dijanjikan panitia ternyata hanya video kompilasi Jimi Hendrix yang tengah manggung di Woodstock 69 yang ditayangkan di layar besar. Mendidihlah emosi para penonton ini, Pak. Udahlah duitnya diperas, gak dikasih fasilitas yang layak, ditipu pula ya kan sama Michael Lang dan teman-temannya. Akibat kejadian tersebut, kerusuhan pun akhirnya pecah. Mesin ATM dijarah, truk trailer dibakar, dinding pembatas pun dihancurkan. Dan di saat situasi udah chaos parah seperti ini, baru ratusan polisi anti huru-hara dikerahkan untuk membubarkan massa. Tepat waktu sekali bukan polisi-polisi ini? Beberapa laporan yang gue rangkum dari tragedi Woodstock 99 cukup membuat kita tidak habis pikir, Pak. Laporan resmi dari panitia menyatakan ada sekitar 225.000 tiket terjual, tapi estimasi di lapangan menunjukkan jumlah penonton bisa mencapai 400.000 orang karena gate crashing atau tiket palsu. Kepolisian negara bagian New York mengerahkan 540 personel, tapi sebagian dari polisi ini baru benar-benar masuk saat kerusuhan sudah pecah. Dan selama event berlangsung, cuma ada 7 penangkapan yang dilakukan. Angka yang terdengar sangat absurd jika dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi. Emang udah kagak bisa dihandle lagi nih, Pak? Gimana caranya coba? 540 polisi menertibkan kumpulan manusia yang jumlahnya setara dengan satu kabupaten. Coba pikirkan secara logika. Dari sisi kesehatan, ada ratusan kasus heat stroke atau kelelahan panas dan dehidrasi. Laporan juga mencatat 742 kasus overdosis dengan 28 diantaranya butuh penanganan medis yang intensif. Dan dikonfirmasi juga ada 3 orang yang kehilangan nyawanya. Dan dilaporkan juga kalau ada 4 kasus pemerkosaan yang telah terkonfirmasi, walaupun estimasi jumlah dari korban sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak korban yang tidak melapor di tempat. Dari sisi kerusakan, festival ini menghasilkan sekitar 1.433 ton limbah, termasuk 1.261 ton sampah padat. Kerugian properti diperkirakan lebih dari $1 juta. Sementara penjarahan ATM menyebabkan uang tunai sekitar $22.000 hilang dijarah selama kerusuhan terjadi. Dan yang paling membuat orang semakin naik pitam dengan tragedi ini adalah statement-statement yang dilontarkan oleh Michael Lang dan para panitia sebagai promotor acara. Ini orang asbun parah lah pokoknya. Ngasal banget ini. Si Michael bilang kalau kerusuhan yang terjadi adalah ulah segelintir orang nakal katanya, guys. Satu tuh. Kedua, alih-alih mengakui kegagalan manajemen terkait sanitasi dan keamanan, beliau-beliau ini justru melemparkan kesalahan kepada Fred Durst, Pak. Ya walaupun Fred Durst bacotannya juga ngasal gitu kan. Tapi kan Limp Bizkit tidak mengurus perkara toilet. Ketiga, Doi menuduh media melakukan sensasionalisme dan memframing buruk event Woodstock katanya, serta membandingkan kasus kekerasan seksual di lokasi dengan statistik kriminalitas di kota besar. Ya tidak bisa dibandingin dong. Kan beliau yang sengaja ngumpulin orang satu kabupaten di satu tempat. Tanggung jawab dia dan penyelenggara dong harusnya. Dan di akhir hayatnya, Doi tetap pada narasi bahwa tragedi tersebut adalah dampak dari perubahan mentalitas generasi 90-an yang agresif, bukan akibat dari komersialisasi berlebihan atau pemotongan biaya logistik yang dilakukan pihak promotor. Sampai meninggal pun tetap bebal gitu. Woodstock 99 meninggalkan luka besar bukan cuma buat penontonnya, tapi juga buat industri festival musik secara keseluruhan. Setelah kejadian tersebut, festival musik besar mulai dipaksa berubah. Keamanan harus profesional, manajemen risiko harus serius, akses air bersih harus dijamin, dan perencanaan evakuasi harus direncanakan dengan matang.
Ya walaupun tidak dapat dipungkiri, beberapa penonton mengatakan kalau Woodstock adalah momen yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Jadi ya ada yang kesel gitu kan, ada juga yang sangat-sangat happy dengan event Woodstock ini gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata juga kalau semuanya merasakan hal yang sama. Tragedi ini bukan cuma cerita tentang kerumunan yang brutal. Ini cerita tentang sistem yang gagal membaca manusia. Tentang promotor yang terlalu sibuk menjual nostalgia, sampai lupa kalau manusia itu butuh air, tempat teduh, sanitasi, dan rasa aman. Bukan sekadar slogan damai di baleho. Woodstock 99 adalah pelajaran mahal tentang apa yang terjadi ketika sebuah simbol kultur dijadikan mesin uang tanpa tanggung jawab. Dimulai sebagai perayaan nostalgia, lalu berubah menjadi potret brutal tentang panas ekstrim, kelaparan, kemarahan, pelecehan, dan kerusuhan. Jikalau Woodstock 69 dikenal karena semangat kolektif dan idealisme, maka Woodstock 99 diingat sebagai momen hilangnya rasa kemanusiaan saat diri dikuasai keserakahan. Woodstock 99 bukan cuma sejarah festival. Ini adalah sebuah peringatan bahwa di balik panggung yang megah, penonton yang ramai, dan branding yang terlihat keren, selalu ada satu hal yang lebih penting daripada itu semua, yakni keselamatan manusia. Dan itulah ya pembahasan kita tentang Woodstock 99. Ini kalau semisal ada event Woodstock lagi misalnya, atau event lain yang bukan Woodstock tapi setara dengan Woodstock gitu ya kan, kalian pengennya siapa bintang tamunya itu. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan dengerin gue yapping. Silahkan like, share, komen, dan subscribe channel UMKM ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.